Kembali lagi, Daniel Kalis. Selamat datang di Prayuta Lakon, episode Banjir Demak. Kabupaten Demak sedang dirundung prahara. Salah satu kabupaten di sisi utara Jawa Tengah itu dilanda banjir besar sejak Kamis 8 Februari 2024. Banjir yang disebabkan jebolnya tanggul Sungai Nawang Wulan itu merendam 19 desa di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah di Demak. Banjir ini jadi salah satu yang paling parah merendam wilayah tersebut. Ketinggian air bahkan mencapai 200 cm, alias lebih tinggi daripada rata-rata tinggi orang dewasa. Hingga Rabu 14 Februari 2024, lebih dari 84.000 jiwa terdampak dan lebih dari 22.000 orang terpaksa mengungsi. Para pengungsi ini tersebar di berbagai kecamatan yang ada di sana. Banjir tak hanya merendam pemukiman warga, namun juga ribuan hektar sawah. Tak hanya itu, lalu lintas di jalur Pantura Demak menuju Kudus maupun sebaliknya juga lumpuh. Belasan kendaraan roda 4 atau lebih masih terjebak banjir di jalan Pantura yang menghubungkan antara Demak dengan Kudus. Bahkan jalur Pantura Timur dari arah Kudus menuju Demak dan juga sebaliknya ikut terputus akibat banjir ini. Nah, di media sosial, warganet lalu banyak mengaitkan banjir ini dengan kemunculan dari Selat Muria. Beberapa dari mereka berspekulasi, apakah banjir tersebut menjadi pertanda kalau selat yang sudah lama hilang itu akan kembali lagi. Memang kita di zaman lalu bentuknya pulau-pulau seperti itu, dan di zaman sekarang juga pasti sudah ada perubahan struktur tanah, kenaikan air laut dan lain-lain. Ya mungkin sekali ada hubungannya antara banjir Demak kemarin, terus juga mulai naiknya rob dan lain-lain, itu akan mengulang lagi siklus yang memang air laut kita itu naik turun gitu loh, setiap jangka mungkin beberapa ribu tahun, beberapa ratus atau beberapa ribu tahun sekali, mungkin semacam itu. Karena terjadinya nggak baru sekali dua kali, tapi dari kita miliaran tahun yang lalu, siklus itu sudah terus berjalan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, memangnya apa itu Selat Muria? Dahulu kala terdapat sebuah perairan yang memisahkan daratan utara Jawa Tengah dengan Gunung Muria, yang dulunya adalah sebuah pulau tersendiri. Perairan ini bernama Selat Muria. Pada zaman Kerajaan Demak, Selat Muria ini jadi salah satu kawasan perdagangan yang ramai dengan pengunjung. Bahkan saking ramainya, Selat Muria berhasil menjadikan kota Demak sebagai kota pelabuhan yang banyak didatangi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pada masa kejayaannya terdapat beberapa pelabuhan perdagangan di sekitar Selat Muria ini. Di sana dijual berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwana, dan beras dari wilayah pedalaman di Pulau Jawa. Selain itu, Selat Muria juga menjadi lokasi untuk galangan-galangan kapal yang memproduksi kapal Jum Jawa, yang mana kapal ini berbahan dari kayu jati. Namun karena terjadi konflik politik, maka komoditas yang awalnya ada di Selat Muria itu berpindah ke Pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di Jakarta. Lalu mulai tahun 1657, endapan dari beberapa sungai yang bermuara ke Selat Muria membuat selat tersebut makin lama jadi makin dangkal. Sungai-sungai itu antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi. Akibatnya kapal-kapal besar tidak bisa berlabuh ke Selat Muria lagi. Kalau Selat Muria berpengaruh terhadap Kerajaan Demak, ya pasti Mas. Kerajaan Demak itu kerajaan yang awalnya bergantung pada kondisi maritim. Nah, perdagangan maritim, dan harus terpaksa mulai mengembangkan basis negara berbasis agrari. Jadi istilahnya itu kan suatu hal yang ya nggak mudah ya pastinya ya. Jadi istilahnya kalau misalkan andai kata ada peristiwa besar semacam itu, dan di mana itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, pertahanan dan lain-lain dari suatu negara, itu pasti akan, ya pastinya akan cepat kolaps. 10 meter per tahun, lama-kelamaan Selat Muria jadi tertutup dan menjadi daratan sebagai hasil dari proses sedimentasi. Nah, kini
wilayah bekas Selat Muria menjelma menjadi daratan di sepanjang pantai utara Jawa yang meliputi Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan Rembang. Tak hanya berhubungan dengan Kerajaan Demak, Selat Muria ternyata juga berhubungan dengan Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan Cina, Pulau Muria sudah menjadi kerajaan besar saat Kartikeya Singa memimpin Kerajaan Kalingga. Selat Muria menjadi jalur lalu lintas ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Catatan itu menyebut dua kerajaan yang menggunakan Selat Muria adalah Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga dan juga Kerajaan Sepo. Nah, dari catatan itu diprediksi wilayah Pati Utara dan Jepara bagian timur itu menjadi pusat dari kota Kalingga kala itu. Bukti-bukti lain adanya Selat Muria adalah temuan fosil hewan laut di situs Pati Ayam Kudus. Di sana ditemukan beberapa fosil hewan laut seperti moluska, ikan hiu, penyu, dan buaya yang usianya diperkirakan sudah di atas 800.000 tahun. Selain itu, air laut dari Selat Muria yang masih terperangkap hingga kini dapat kita lihat di objek wisata Bedokuwu yang ada di Grobogan. Sisa-sisa dari Selat Muria juga dapat sedulur pawita lakon lihat di Sungai Kalilondo yang membentang dari Juwono di sebelah timur hingga ke Ketanjung di sebelah barat. Selain itu, beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria, misalnya seperti Sungai Silugonggo. Keberadaan Selat Muria secara tak langsung juga menjadi penyebab banjir yang terjadi di Demak itu sukar untuk surut. Hal ini dijelaskan oleh dosen teknik geologi UGM Salahuddin Hussein pada Senin 12 Februari 2024. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau beberapa wilayah di Pantura itu merupakan hasil sedimentasi dari Selat Muria. Artinya wilayah di sana berada di dataran rendah. Sementara itu, Kabupaten Demak adalah wilayah yang terbentuk di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Wulan dan Sungai Tuntang. Debit sedimentasi kedua sungai itu menutup Selat Muria Purba secara cepat, sehingga menjadi dataran rendah seperti saat ini. Ditambah faktor hujan deras yang terjadi secara terus-menerus, tak heran banjir Demak cukup memakan waktu untuk surut. Menariknya, Selat Muria ternyata dapat kembali muncul. Jadi istilahnya kalau kita bicara tentang hubungan relasi ramalan Jayabaya, tanda kutip, terhadap apa yang tadi disampaikan Selat Muria kembali, saya bisa menjawab, ya bisa saja karena memang kita lihat apa yang dititeni oleh orang zaman dulu itu ternyata mereka valid kok, mereka benar-benar dititeni itu dengan tepat gitu loh. Jadi istilahnya secara logis ya memang bisa dapat seperti itu. Hasil analisis dari Climate Central memprediksi Kabupaten Demak akan seluruhnya tenggelam pada tahun 2050. Dengan tenggelamnya Demak serta daerah-daerah di sekitarnya, memungkinkan Selat Muria yang telah lama hilang akan muncul kembali. Meski begitu, pemerintah Jawa Tengah sudah mengantisipasi prediksi tersebut, salah satunya dengan menggelar program Mageri Segoro berupa penanaman bibit mangrove di Desa Bedono. Sedulur Pawita Lakon, itu tadi pembahasan soal banjir Demak dan Selat Muria. Kita sama-sama berharap semoga banjir dapat segera surut dan para warga dapat segera beraktivitas seperti sedia kala. Sekian episode Pawita Lakon kali ini. Nah, itu tadi ya teman-teman, Selat Muria. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah mendengar juga ya berita tentang ini. Sebentar, dan aku akan memperlihatkan. Du hast einen Italiener auf Tinder kennengelernt und er macht dich total verrückt. Denn Dari zeigt dir, wie Pak Restaurant Suharyadi ada beschreibt. pendapat dari Mbak Siti. Es beginnt mit Sangat einem mengerikan ya kalau tahun 2050 Selat Murianya muncul. Tapi seru juga ada acara penanaman mangrove untuk Magerin Segoro. Nah, ini berita banjirnya nih. Oh ini
kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter. Surut pun masih nyisa sekitar 20-30 cm. Februari 2024 menjadi hari yang sulit hilang dari ingatan warga Demak, Jawa Tengah. Banjir akibat jebolnya tanggul yang memisahkan Sungai Wulan dan warga Kecamatan Karanganyar, Demak ini disebut sebagai yang terparah dalam 100 tahun terakhir. Penanganan banjir oleh pemerintah daerah melibatkan pemerintah pusat dan berbagai kelompok tanggap bencana karena dampak banjir terus meluas. Banjir merusak ribuan rumah, ratusan sekolah, mengenangi jalan, menerjang lahan pertanian, bahkan menelan korban jiwa. Banjir yang terjadi mulai di tanggal 8 Februari yang melanda Kecamatan Karanganyar khususnya ini memang mungkin hitungan tidak pernah ada. Dan kemarin keterangan dari PUPR ini kejadian 100 tahunan. Ulangan 100 tahunan. Jadi Oke, sebentar ini Mbak Lia sudah ada di jalan, jadi akan melaporkan dari tempat. Oke, sebentar aku akan menyalakan. Mungkin suaranya harus dulu Mbak. Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Baik, sebentar. Aku akan foto dulu. Oh, sudah ada Farisa nih. Oke. Sebentar, selamat pagi. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman kali ini akan menjadi pemandu moderator ketika Talk ke-171 yang akan membahas tentang kondisi tempat wisata akibat banjir di sekitar Demak, Kudus. Sudah hadir speaker kita narasumber Mbak Lia Wahab, penggiat pariwisata, juga blogger influencer yang sekarang ini ada di tempat. Aduh seru banget. Tadi sempat deg-degan banget karena ada kesalahan teknis ya sampai harus menginstal yang Zoom. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan sudah ada Pak Suharyadi di Jakarta, Mbak Lia sendiri yang tadi sudah ada di Kudus ya, di perbatasan, Mbak Siti yang ada di Bonn, Pak Rita yang ada di Aceh, Mbak Bianca di Hong Kong, Mbak Palupi yang ada di Jakarta. Sudah hadir narasumber kita, Mbak Lia Syafitri Yuniar, lahir di Jakarta 12 Juni 1980, pendidikan S1 Komunikasi dari Unpad, Bandung. Profesinya fasilitator desa di program pemberdayaan, ibu rumah tangga, penggiat pariwisata, dan tentu saja blogger serta influencer yang ada di Instagram. Followernya banyak banget. Dan sekarang ini Mbak Lia ada di Jatiwetan, Kudus. Bertempat di sana bersama keluarga, punya hobi kuliner, ngebolang wisata desa. Dan dulu pernah membantu kita untuk menuju Museum Pati Ayam juga dan tempat-tempat wisata Kudus lainnya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kudus. Terima kasih sekali Mbak Lia yang ada di Kudus. Aduh seneng banget kita waktu itu kerjasama juga dengan Semarku 3Com. Salah satu anggotanya adalah Mbak Biken alias Bianca Kenlim. Wah keren banget. Oke, langsung saja kita menuju Mbak Lia yang ada di tempat. Selamat sore Mbak Lia, apa kabar? Selamat sore semua, jelas nggak suara saya? Saya live-nya benar-benar langsung nih di jalan. Ya kemarin kan Mbak Gana bilang di Menara Kudus ya, tapi kurang mewakili lokasi banjir. Nah kalau lebih bisa ngebayangin ini saya di Jatiwetan, di Tanggulangin, di jembatan Tanggulangin, perbatasan Demak dengan Kudus. Ini titik pusat kesibukan saat kemarin terjadi banjir ya di sini. Jadi dekat tanggulnya langsung. Nah di belakang saya mungkin teman-teman ada yang pernah lihat itu menara monumen Kota Kretek namanya. Oh ya sebelumnya saya mau nanya dulu, saya menyapa semua ya. Gimana kabarnya semua sehat?
cuaca di tempat masing-masing bagus kan hari ini? Ya, nah Alhamdulillah sehat. Tapi jadi di daerah saya lagi hujan, Mbak, tapi nggak banjir deh. ya ini udah mulai mendung nih, makanya tadi saya standby. Tadinya mau langsung di jalan lihat mendung, tadi sempat ada bengkel di pinggir jalan berteduh sebentar. Oke. Nah ya, ini lokasinya pinggir jalan ya, lintas kota. Ya, sambil jalan nanti pelan-pelan saya liatin sungainya langsung, mumpung hujannya nggak jadi. Jadi Februari di bulan Februari dan Maret tahun ini Kudus dan Demak itu kan dapat cobaan ya. Jadi adanya kejadian jebol tanggul sampai 2 kali berturut-turut cuma selang waktu 1 bulan ya. Jadi jebol tanggul itu kalau yang pertama di bulan Februari itu kejadiannya sekitar tanggal 7 Februari itu pusatnya di Karanganyar Demak, cuma lebih banyak kalau ke Kudus itu imbasnya banyak mengungsinya kemari ya. Cuma beberapa lokasi di daerah Jatiwetan yang berbatasan itu juga banjir parah juga, kayak ini ada sekolahan yang saya kasih lihat di belakang ini. Kemarin itu yang terlihat cuma lantai 2-nya gitu, waktu kejadian banjir. Nah, di belakang saya ini Tugu Kota Kretek. Jadi Tugu ini kemarin jadi pusat aktivitas bantuan-bantuan ya, logistik banjir. Nah, kemarin yang pertama itu banjirnya karena jebol satu tanggul dari Sungai Wulan, tanggulnya Norowito yang ada di Karanganyar, Demak. Karanganyar Demak itu berbatasan langsung sama Kudus. Itu korban yang mengungsi juga ada sekitar ribuan ya, di atas ribu warga. Terus di Kudus sendiri nggak terlalu banyak untuk banjir yang pertama. Nah, pengungsi itu dipusatkan lebih banyak larinya ke Kudus kan mereka. Ada di terminal Kudus yaitu di Jatiwetan, ada posko pengungsian yang ada di Balai Desa tempat saya tinggal, Balai Desa Jatiwetan. Terus ada juga di gedung DPRD. Nah, untuk banjir yang kedua itu kejadiannya ternyata lebih parah. Jadi setelah kejadian banjir pertama, pengungsi itu ada di posko sekitar 7 atau 10 hari lah gitu. 7 atau 10 hari, bahkan di bawah jembatan sana itu ada, di kolong jembatan itu ada tempat masyarakat mengungsikan hewan ternak juga gitu. Jadi dia sampai ditaruh di kolong jembatan gitu. Nah, ini lokasinya yang kemarin banjir. Ini rumah-rumah ini kemarin cuma atapnya yang kelihatan gitu. Bahkan ada yang atapnya pun cuma hampirnya aja yang kelihatan. Jadi yang parah. Ada paling tinggi itu sekitar 3 meter dari rumah warga ya. Tergantung ketinggian lokasinya. Nah, untuk banjir yang kedua, kemarin kejadiannya sekitar tanggal 17 Maret, ada 6 tanggul yang jebol di kawasan Demak dan Kudus ya. Jadi bukan 1 tanggul lagi, 6 tanggul, dan itu aliran airnya dari Sungai Lusi dan Sungai Wulan dan beberapa anak sungai lainnya sebetulnya. Jadi itu sangat parah. Bahkan di Demak sendiri airnya itu sampai ke pusat kota Demak, sampai ke kompleks makam Sunan Gunung Jati dan Masjid Agung Demak. Kalau Kota Kudus di pusat kotanya sih nggak kena ya, kota nggak kena. Nah, Kota Kudus ini dia, ini Sungai Wulan, itu Sungai Wulan. Nah, ada beberapa karung-karung juga yang udah diletakkan di situ juga untuk mengurangi kalau kejadian lagi tanggul jebol. Jadi sungainya seperti itu, dan kemarin airnya bisa melewati batas sungai ya. Nah, di kejadian banjir kedua ini, Kudus kena imbas juga cukup besar ya. Jadi sampai warga Kudus yang mengungsi ada sekitar 1.000-an warga, 1.000, tapi 3.000 warga dari Kudus sendiri, dan Demak itu malah banyak banget, di atas 10.000 warga mengungsi gitu. Nah, ini Sungai Wulan. Nah, memang sungai-sungai di sini modelnya kayak gini ya. Jadi ini dulunya memang lokasi wilayah selat. Kenapa lokasi yang terkena dampak banjir itu cuma daerah sekitar Lingkar yang dulu adalah jalur Selat Muria.
Jadi kalau di Kudus itu di area Kaliwungu, Kedungdowo, daerah Sentro Kalangan, terus daerah Mejobo, daerah Undaan, jadi selatan, bagian selatan, lingkar timur, sampai ke barat. Jadi yang dulunya memang lokasi Selat Muria. Jadi karena dulunya selat, jadi memang lokasi dia lebih rendah ya. Nah, selat itu menjadi daratan kan karena memang adanya sedimentasi ya, pendangkalan terus-menerus. Termasuk yang dikhawatirkan saat ini juga sungai-sungai yang ada juga terus terjadi pendangkalan. Makanya nggak satu aja tanggul jebol itu parah akibatnya gitu. Sementara kemarin curah hujannya itu 2 kali lipat dari normal ya. Kalau normal sekitar 150, kemarin itu hampir 300 mm curah hujannya. Jadi parah. Tanggul pun tidak bisa menampung ya. Dan tanggul-tanggul di sini nggak kayak di area Jakarta atau kota besar, sungai-sungai di sini yang pinggirnya sudah dibetonisasi, jadi masih kayak gini. Nah, di sana ini saya kasih lihat tuh di agak jauh sih ya, itu pekerjaan penyelesaian tanggul sebenarnya masih berlangsung supaya memadatkan lagi dinding-dinding tanggul. Itu dibuat jalan darurat, itu ada sedikit posko yang kecil buat kendaraan yang bolak-balik ya, kendaraan proyeknya. Nah, ini lihat segitu vitalnya jalan akses Kudus Demak ini, area Tanggulangin. Jadi waktu kemarin kejadian banjir, jalan ini kan terputus ya. Jalan, jadi akses Pati, arah timur sampai ke Semarang yang melalui Demak, Kudus itu putus. Kalaupun masyarakat bisa melalui harus ke daerah Jepara, ke daerah Welahan, dan itu macetnya luar biasa. Jadi yang biasanya Kudus Semarang 2 jam itu bisa 8 jam waktu kejadian banjir. Jadi sampai separah itu. Nah, beberapa sekolah juga yang di lokasi-lokasi banjir, siswa-siswanya juga terpaksa jadi belajar di rumah. Belajar di rumah ya dikasih tugas-tugas, termasuk anak saya, Minggu itu jadi di rumah. Karena kita sudah selalu permukaan airnya. Nah, kalau untuk tempat sendiri yang langsung terinfeksi itu memang di wilayah-wilayah banyak tadi, Kalimantan juga, wilayah Kudus Selatan terutama ya. Pernah dengar daerah Wonosoco? Nah, itu jadi Wonosoco. Yang di setiap itu di jajanan tradisional Wonosoco. Jadi waktu kejadian banjir kedua itu sempat terkena hari Minggu lebih yang harusnya mereka mengadakan pasarnya lagi, dan itu terpaksa sudah bisa dilakukan karena akses masuk ke desa itu total ini seperti laut masuk ke sana. Jadi Anda bolak-balik masuk ke itu dengan menggunakan perahu karet. Padahal itu katanya sudah mulai ramai. Sepertinya terputus, kita akan menunggu lagi dari sambungan Mbak Lia internetnya. Dan kita masih punya 10 menit. Mungkin ada tambahan dari Mbak Alifa ini yang ada di Jepara. Apakah di sana juga mengalami hal yang sama? Ini Mbak Lia masih ada di tempat tapi kok tidak ada videonya ya. Halo Mbak Lia. Silahkan, Mbak Alifa ini adalah dosen di Universitas Islam NU Jepara. Mbak Lia? Halo ya. Suaranya ya. Sinyalnya lagi jelek. Ini juga lagi hujan ya. Terus di Kudus kan punya situs Purbakala Patayam, daerah Desa Terban. Itu arah perbatasan dengan Pati. Efek banjir kemarin ke wilayah Bukula, akses ke desa Pati Ayam itu juga terganggu ya, sangat terganggu. Jadi putus lagi. Mungkin kita sambung lagi ke Mbak Alifa yang ada di Jepara nih. Silahkan, mungkin ada tambahan apakah di Jepara juga memiliki kondisi yang hampir mirip. Ini masuk lagi Mbak Lia. Ini nih Mbak Lia, silahkan. Ya tadi sempat terputus Mbak. Oke sebentar, mungkin suaranya masih belum dinyalakan. halo. Ya, oke, ya, silakan. Ya,
Jadi waktu banjir kedua mobil besar itu kan kejadiannya di bulan Ramadan. Sementara kejadiannya makin besar. Oke, terputus lagi. Oke, baik. Kita sambung lagi ke Mbak Alifa. Mbak Alifa yang di Jepara mungkin akan berbagi apakah ada daerah di Jepara yang sempat terimbas banjir, kena-kena dikit gitu ya, meskipun mungkin lingkaran dari Selat Muria tadi tidak masuk dalam wilayah Jepara, hanya di Demak dan Kudus misalnya. Halo Mbak Alifa? Oke, baik. Oh, Mbak Lia masuk lagi. Silahkan Mbak Lia. Tidak ada ya. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Suharyadi menanggapi apa yang terjadi di Demak dan Kudus ini, banjir yang melanda dan hubungan Selat Muria yang kembali muncul yang merupakan siklus 100 tahunan yang terjadi di Indonesia. Karena yang mengalami banjir ternyata adalah mereka yang tinggal di lingkaran di mana Selat Muria dulu berada. Silahkan Pak Suharyadi, ada tanggapan atau ide sembari menunggu dari Mbak Lia atau mungkin dari Farisa nih. Farisa mungkin akan menambahkan sesuatu atau menanggapi apa yang sudah dikemukakan oleh Mbak Lia di lapangan bahwa banjir ini adalah mereka-mereka yang terkena di daerah Selat Muria dulunya. Suaranya mungkin akan dinyalakan dulu Farisa karena kita hanya punya waktu 6 menit nih. Silakan, mungkin cepat Mbak Lia masuk Ya, lagi. terima kasih Pak Gana atas kesempatannya. Sebenarnya kan saya udah kasih tahu sih pertanyaan saya di kolom chat gitu ya. Eh, karena memang setahu saya tuh Selat Muria itu kan pernah ada dulu ya, di mana menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria. Dan sekarang Pulau Muria pun nggak ada lagi ya. Apakah sekarang udah muncul juga seiring banjir yang terjadi di Demak Kudus itu? Dan sekarang apakah posisi geografisnya sudah berubah atau masih sama sih saat muncul lagi kabarnya yang viral-viral sekarang ini gitu? Gana, halo. Oh iya, Halo. menyalakan. Ya, jadi Farisa, kalau kita lihat di berbagai media sosial termasuk surat kabar ya, sudah diberitakan bahwa melalui GPS itu terlihat jelas pemunculan kembali dari Selat Muria. Kalau dari kita kan nggak bisa lihat ya, kalau dari langit gitu kan, dari satelit bisa kelihatan. Tetapi ini merupakan siklus 100 tahunan yang pelan tapi pasti nggak sekali banjir langsung jadi gitu ya. Jadi ini merupakan suatu proses karena proses sedimentasi ini akhirnya kena curah hujan akhirnya hilang lagi sedimennya ya. Akhirnya menjadi air lagi. Dan kita masih menunggu sambungan dengan Mbak Lia, kita masih punya 4 menit. Semoga bisa menyambung Boleh lagi. tunjukkan nggak sih gambarnya? Ini ada pertanyaan juga dari Pak Suharyadi. Di samping kemungkinan timbulnya Selat Muria, faktor lain apakah yang berpengaruh karena terjadinya penurunan daratan yang cukup signifikan? Sentimeter per tahunnya, global warming, jebolnya tanggul dan lain sebagainya. Ini ada tambahan dari Ikhwanul Farisa. Setahu saya Selat Muria itu pernah ada menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria. Kalau boleh tahu kenapa Selat Muria itu hilang, sekarang muncul lagi kabarnya, apakah boleh ditunjukkan sebenarnya posisi geografis Selat Muria itu di mana? Jadi kayaknya ini lebih ke Demak ya. Selain atasi bencana kemanusiaan, langkah apa yang dari pemerintah dan masyarakat dilakukan untuk melindungi situs bersejarah dari dampak banjir? Tapi mungkin untuk kalau sekarang ini mungkin lebih ke tanggulnya dulu ya, dan program Mageri Segoro atau membentengi laut supaya beton-beton itu akan menghalangi air yang masuk dari laut. Mbak Lia, silahkan, kita masih punya 4 menit. Nah ini masih banjir nih, tuh belakang tuh. Mbak Lia? Mbak Lia? Mbak Lia tidak ada suaranya ya? Suaranya belum ini. Hanya 3 menit ya. Mungkin 1 menit aja Mbak Lia. Habis itu kita tutup karena Zoom-nya memang Zoom gratisan. Jadi memang hanya 40 menit berjalan durasinya. Terima kasih untuk Eka yang ada di Banjarmasin. Aduh, ini udah hadir nih.
Nah, yang ada di Banjarmasin ini biasanya paling rajin. Oh, hilang ya. Oh, Mbak Lia hilang lagi. Oke, baik. Kita tutup saja acara Zoom kali ini karena hanya 3 menit. Baik, teman-teman, terima kasih atas Mbak Lia yang ada di Kudus telah melaporkan kejadian bagaimana dulunya banjir di Demak dan Kudus yang ternyata merupakan daerah-daerah yang dulunya adalah lingkaran dari Selat Muria. Dan ini ada hubungannya dengan siklus 100 tahunan di mana Selat Muria ini akan muncul pelan tapi pasti. Dan tadi sudah disebutkan juga ya bahwa dampak dari banjir adalah rumah-rumah tertenggelam, jadi hanya atapnya, bahkan hanya ada beberapa juga yang atapnya hilang. Kemudian ratusan hektar sawah rusak, sekolahan juga ditutup karena juga terbenam. Kemudian jalur pantura yang lumpuh, sehingga kalau mau ke Semarang misalnya harus ke jalur Jepara di Welahan yang biasanya 1-2 jaman sampai, ini 8 jam juga harus lama menunggu. Kemudian roda 4 atau lebih itu masih mogok di jalan ya karena masih tergenang air dan jalur pantura ini benar-benar lumpuh dan terputus sehingga ada indikasi adanya kemunculan dari Selat Muria. Kemudian tadi juga sudah dikatakan bahwa ada posko-posko pengungsian dan jembatan itu adalah Berapa hari ini tempat di buka puasa mana di sini? para pemilik ternak, hewan ternak itu menyelamatkan hewan ternak untuk tidak terikut banjir, ikut terbawa arus ya. Kemudian ternyata ini akibat banjir ini karena ditambah adanya jebolnya tanggul. Jadi air curah hujan yang 300 mm yang tidak biasa ini, sangat luar biasa tahun ini diakibatkan dari tanggal 7 Februari di Karanganyar ya, jebolnya tanggul. Kemudian tanggal 17 Maret dengan 6 tanggul lainnya di daerah Demak dan Kudus. Sehingga ini merupakan satu akibat banyaknya para pengungsi, 3.000-an dari Kudus dan 1.000-an dari Demak yang mengalami kerugian. Baik teman-teman, terima kasih sekali untuk hari ini. Terima kasih kehadirannya, perhatiannya, waktunya, dan kesempatannya, termasuk narasumber kita Mbak Lia Wahab yang ada di Kudus. Saya Garasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan jumpa lagi minggu depan di acara Kotika Talk dengan tema dan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meninggalkan rumah dan selamat menjalankan puasa atau berbuka puasa ya. Baik, puasa. Terima kasih Pak Suharyadi. Lain kali jadi narasumber deh. Terima kasih Mbak Alifa yang ada di Jepara, Mbak Biken yang ada di Hong Kong, Mbak Palupi di Jakarta, Terima kasih Marisa di semuanya. Aceh. Terima kasih Mbak Lia.